Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman kepada Rasul Allah. Kita mulai dari pengertian iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul adalah meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Perintah beriman kepada Rasul Allah. Perintah beriman terhadap Rasulullah terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Arti dari ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat yang jauh. An-Nisa 136. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Jumlah Nabi dan Rasul. Imam Ahmad menyebutkan jumlah Nabi adalah 124.000 dan Rasul sebanyak 315 orang. Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan jumlah Nabi 124.000 dan Rasul 312 orang. Nabi Ulul Azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sifat-sifat wajib Rasul. Sifat-sifat wajib Rasul ada 4, yaitu sidik yang berarti benar, amanah dapat dipercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Sifat mustahil Rasul juga ada 4 yang merupakan lawan dari sifat wajib, yaitu yang pertama ada kizib yang berarti dusta, khianah berarti berkhianat, kitman menyembunyikan dari kebenaran, dan baladah yang berarti bodoh. Sifat jaiz Rasul. Sifat jaiz Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu ismatur Rasul dan iltizamur Rasul. Apa itu ismatur Rasul? Ismatur Rasul adalah maksum, yang berarti terlindung dari dosa dan salah dalam pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Kemudian iltizamur Rasul. Iltizamur Rasul adalah selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan, berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah, meskipun untuk menjalankan perintah tersebut harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat. Manfaat dan hikmah beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, makin sempurna imannya.
Kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Tiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Dan keempat, memiliki teladan di dalam hidupnya. Tugas-tugas Rasul. Yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengajak kepada tauhid dan menjauhi syirik. 3. Memberi kabar gembira dan peringatan. Kemudian yang keempat, mengajarkan cara beribadah. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. Dan yang keenam, menjelaskan hukum-hukum Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 menerangkan bahwasanya di dalam diri Rasul terdapat suri teladan yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Al-Ahzab ayat 21. Kemudian surat Ali Imran ayat 31. Surat Ali Imran ayat 31 berisi perintah untuk mencintai Rasul dan mengikuti ajarannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ali Imran 31. Kemudian surat Al-Hasyr ayat 7 menerangkan tentang menjalankan perintah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Al-Hasyr ayat 7. Kekhususan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau adalah penutup para nabi dan rasul. Diterangkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, yang artinya adalah Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, penghapus risalah sebelumnya. Ketiga, membenarkan para nabi sebelumnya. Keempat, penyempurna risalah sebelumnya, ditujukan untuk seluruh manusia. Kemudian yang kelima, ditujukan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Keterangan ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, demikianlah rangkuman materi bab iman kepada Rasul Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.